Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Rayhan dengan NIM 4403196 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas SCADA. Dalam tugas besarnya yaitu simulasi mesin pembuat pizza otomatis menggunakan VTEX SCADA. Pertama yang saya lakukan adalah membuat gambar rangkaian skemanya terlebih dahulu. Dan di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada conveyor. Conveyor di sini saya menggunakan dua jenis conveyor. Conveyor yang mengarah ke sebelah kanan dan juga conveyor yang mengarah ke sebelah kiri. Dalam conveyor ini dia adanya sebuah indikator yang menandakan bahwa conveyor itu sedang berjalan. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur on off. On ini yang berwarna hijau dan off yang berwarna merah, dan juga ada indikatornya sendiri yang menandakan on atau off-nya itu sedang berjalan. Lalu ada juga fitur pemanggang atau boiler. Fitur pemanggang ini yang nantinya akan memanaskan sebuah pemanas di dalamnya, yang nantinya adonan pizza akan masuk ke dalam pemanggang ini. Dan juga ada sebuah indikatornya di dalam sensor suhu RTD. Sensor suhu RTD ini berfungsi sebagai pengatur suhu yang ada di dalam pemanggang tersebut, dan juga ada lampu indikatornya yang nanti akan menandakan bahwa sensor RTD ini berjalan ataupun berfungsi dengan indikatornya sesuai dengan scaling yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya ada fitur sensor proximity 4 buah. Sensor proximity ini berfungsi sebagai mendeteksi adanya benda, dalam hal ini adalah pizza yang nantinya akan berhenti. Lalu ada 4 fitur pompa dengan indikatornya. Lalu ada sensor level air 4 buah yang menandakan bahwa atau mengindikasi adanya cairan yang ada di dalam 4 buah tangki ini, dan juga indikatornya sendiri. Lalu ada 4 buah valve atau katup yang nantinya juga akan bekerja sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan. Selanjutnya fitur yang saya gunakan adalah spiral chute. Spiral chute ini yang berfungsi sebagai jalur untuk menurunkan sebuah benda yang sudah ada di atas menuju ke bawah, dan selanjutnya nanti akan ada fitur di sini sebuah gambar yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah proses selanjutnya yaitu proses pengemasan itu sendiri. Nah, setelah membuat sebuah gambar rangkaian skemanya, lalu di sini saya membuat tag-tagnya dalam VTEX SCADA itu sendiri. Di sini dalam tag browser ini, langkah pertama yang akan kita buat adalah membuat My TCP port. Di dalam artian di sini kita akan menggunakan mode TCP port yang sesuai dengan tugas yang telah diberikan. TCP port ini apabila kita melihat dalam propertiesnya, di sini yang pasti ada nama TCP-nya apa, itu di sini menggunakan kata My TCP port. Karena di sini menggunakan TCP port, maka harus diisi TCP IP atau alamat address dari TCP IP laptop ini. Dan di sini menggunakan TCP IP 127.168.43.159 yang sesuai dengan TCP yang sudah ada di sini, sama 192.168.43.159. Lalu untuk TCP port number ini sesuai dengan aplikasi VTEX SCADA yaitu 502. Setelah membuat TCP portnya, kita lalu menggunakan Modbus. Driver Modbus ini diberi nama oleh saya My Modbus, yang berisikan tag-tag ataupun nanti alamat-alamat yang akan kita buat sesuai dengan gambar
hasil dari rangkaian skematik yang sudah tadi jelaskan. Di sini ada beberapa tipe, yaitu ada digital in dan out, input dan output, ada digital in dan juga analog in. Sesuai dengan alamat address-nya berurutan dari mulai 0001, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga 14, dan pada analog input menggunakan awalan 3 sesuai dengan nanti HMI yang akan kita gunakan yang berawalan dari address 3001. Untuk digital input dan output ini kita bisa lihat dalam propertiesnya. Nah, di dalam digital input ini yang akan kita gunakan adalah read address. Read address ini kita isi dengan register ataupun address yang sudah berurutan tadi 0001. Dan apa bedanya dengan write address ini? Jadi read address ini berfungsi sebagai inputnya dan write address ini berfungsi sebagai outputnya itu sendiri. Oke. Dan di sini kita bisa lihat RTD. Di sini hanya sebagai input digital saja, makanya di sini ditulis dalam kolom read address saja dengan address yang menyusun tadi, dan ini bagian 0002. Dan seterusnya ada proximity, ada valve, ada pompa, dan di sini ada suhu RTD. Suhu RTD ini mendeteksi sebagai analog input. Apabila kita buka di sini, kita sebagai input sesuai dengan tadi read address, dan di sini ada perbedaannya dengan digital input, yaitu pada scaling. Scaling di sini saya menggunakan minimal ataupun titik awal, yaitu suhu mendeteksi 0 derajat. 0 derajat ini yang nantinya akan bekerja hingga suhu maksimalnya disetting yaitu 100 derajat. Apabila nanti mencapai suhu lebih dari 100 derajat, maka alarm akan berbunyi dengan fitur alarm yang ada di sini dalam priority warning dalam set point-nya yang sudah tadi 100 derajat. Begitupun seterusnya pada sensor level air pun digunakan alarm yaitu warning dalam set point 100. Setelah itu semua terkumpul tag-tagnya dalam sebuah tag browser. Selanjutnya kita akan menuju gambar skemanya yang sudah saya sediakan. Di sini gambar skema yang sudah saya buatkan sesuai dengan gambar skema rangkaian yang sudah kita buat di awal. Di sini saya akan jelaskan kembali cara kerjanya dari sistem ini bagaimana. Yang pertama, yang pasti adonan yang sudah disediakan akan masuk ke dalam pemanggang ataupun boiler dan mendeteksi dengan suhu sensor yaitu RTD yang mengindikasikan bahwa RTD ini akan mendeteksi suhu maksimalnya yaitu yang sudah diatur tadi 100 derajat. Setelah itu akan keluar dengan hasil pizza yang sudah matang sesuai dengan adonan. Lalu pizza yang matang ini akan berjalan dengan conveyor dan terdeteksi oleh proximity 1 yang nantinya pompa ini akan menyala dan mempompa adanya saus jenis 1 dan membuka valve sehingga saus yang pertama ini akan keluar kepada pizza yang sudah matang. Begitupun selanjutnya kepada saus yang kedua dan juga topping yang pertama dan juga topping yang kedua. Setelah itu pizza matang akan menuju spiral yang nantinya akan mengarah ke sebelah kiri dan menuju ke proses pengemasan. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa conveyor ini akan berjalan apabila tombol on ini sudah berfungsi. Maka dari itu dalam conveyor ini kita menggunakan tag, yaitu tagnya tag on off yang sudah tadi kita buat. Selanjutnya ini ada suhu RTD
tag-nya yang sudah kita buat tadi RTD. Lalu ada sensor proximity, indikatornya juga proximity 1 dan seterusnya untuk sampai proximity 4. Lalu ada pompa 1, kita cek sudah mode busnya menggunakan tag pompa 1. Lalu ada valve pun sudah ada, valve 1 sampai valve 4. Nah, setelah itu kita akan mencoba mensimulasikannya menggunakan PKMI. Sebelumnya kita play dulu. Oke. Kita di sini menggunakan PKMI TCP yang sudah disediakan. Lalu sekarang kita coba untuk register datanya. Nah, untuk register data di sini ada fitur yang namanya coil. Coil di sini sebagai input dari digital. Input digital ini yang nantinya akan mengindikasikan bahwa indikator ini akan menyala dan mengindikasikan juga bahwa mesin ini akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama tadi sesuai dengan tag yang ada di dalam tag browser tadi, bahwa address 0001 itu 0001 yaitu sebagai fitur on off. Jadi dalam keadaan on ini mesin belum berjalan atau bisa disebut off dan conveyor pun tidak berjalan. Apabila kita mengubah register ini menjadi 1, otomatis lampu indikator akan menyala dan indikator conveyor pun menyala. Dengan secara langsung mesin ini akan segera dimulai dari conveyor berjalan membawa adonan masuk ke pemanggang ataupun boiler ini. Selanjutnya register 0002 ini sebagai input digital dari RTD yang mengindikasikan bahwa RTD ini sudah mencapai suhu maksimal ataupun bekerja sesuai dengan fungsinya. Apabila kita diklik angka 1, maka indikasi suhu sensor RTD ini akan berfungsi. Selanjutnya dengan address 0003 ini mengindikasikan untuk proximity yang pertama dan sudah menyala indikasinya. Lalu pompa 1 akan mulai mengindikasikan dengan address yaitu 00011. Otomatis pompa 1 ini akan bekerja mempompa saus yang ada di saus pertama dan lampu indikatornya pun menyala. Dan juga setelah itu valve akan terbuka dengan address 0007. Apabila 0007 ini diberi angka 1, maka valve akan membuka dan mengeluarkan cairan saus pertama pada pizza matang yang sudah terdeteksi proximity tadi. Begitupun seterusnya dalam proximity 2 akan seperti itu, proximity 3 dan proximity 4. Selanjutnya kita akan mencoba untuk input register pada analog. Untuk input register pada analog, yang pertama yaitu suhu RTD dengan address 30001 yang sudah di scaling tadi sesuai dengan fungsinya dan juga batas maksimalnya yaitu 100 derajat. Jadi apabila kita ini diubah menjadi 100 derajat, maka alarm akan berbunyi. Alarm ini berbunyi atas dasar yang sudah tadi kita lakukan di dalam pengaturan tag, bahwa alarm ini akan mencapai suhu 100 derajat dan alarm pun akan menyala sebagai indikator peringatan ataupun warning. Begitupun selanjutnya untuk sampai sensor level yang keempat pada tangki 4 di sini.
itu pun akan menggunakan fitur alarm sebagai tanda apabila sudah melebihi batas yang sudah ditentukan sebelumnya pada fitur alarm ataupun scanning tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang mesin pembuat pizza otomatis untuk memenuhi tugas besar SCADA. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.